Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online Jemaat Ketapang Kramat Soho. Mari kita siapkan segala keberadaan kita untuk memuji, memuliakan, dan bertemu dengan Tuhan kita. Saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita angkat pujian. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Oh, inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan hanya kepadamu Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan. Oh, inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya.
Kami bersyukur Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau kami ada saat ini Tuhan, kembali beribadah kepadamu, semua karena anugerah-Mu yang begitu besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat kasih setia Tuhan yang begitu besar yang boleh kami alami. Hari lepas hari Tuhan, hidup kami adalah mujizat daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pengalaman-pengalaman yang boleh kami alami. Sehingga saat ini Tuhan kami boleh ada beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami akan terus memuji dan membesarkan nama-Mu. Biarlah Engkau Allah yang mengambil alih ibadah kami sampai akhirnya Tuhan. Engkau yang menyatakan kuasa-Mu, urapan-Mu Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, dalam kondisi apapun yang kami alami Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau yang sedang melawat kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur. Kami akan mulaikan ibadah ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita tetap tinggal berdiri saudara-saudara. Kita akan memuji membesarkan nama Tuhan. Hari-hari yang sudah kita lalui adalah hari-hari kemurahan yang Tuhan berikan. Hari-hari di hadapan kita akan lebih indah kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan. Hari lepas hari. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari aku cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari. Hari lepas hari Bersama Yesus bertambah-tambah indahnya. Amin. Hari lepas hari aku cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Hari lepas hari bertambah-tambah indah. Sekali lagi, hari lepas hari. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari aku cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Sungguh puas dengan Yesus. Haleluya. Yesus, ku sungguh puas dengan Dia. Keperluan Dia cukupkan. Oh, puji Tuhan. Haleluya. Ku sungguh puas dengan Dia. Ku sungguh puas dengan Yesus. Ku sungguh puas dengan Dia. Keperluan Dia cukupkan. Puji Tuhan, ku puas. Ku sungguh puas dengan Sekali lagi, haleluya. Ku sungguh puas dengan Yesus. Kami puas dengan Engkau, Yesus. Haleluya. Puas dengan Dia. Keperluan Dia cukupkan. Puji Tuhan, ku
Tuhan. Haleluya. Ku berjalan serta Tuhan. Dia pimpinku sepanjang jalanku. Sepanjang jalan. Haleluya. Ku berharap Dia siang dan malam. Ku berjalan serta Tuhan. Ku berjalan serta Tuhan. Dia pimpinku sepanjang jalanku. Ku berharap siang dan malam. Ku berjalan serta Tuhan. Haleluya. Ku berjalan serta Tuhan. Dia pimpinku sepanjang jalanku. Ku berharap siang dan malam. Ku berjalan serta Tuhan. Ku berharap siang dan malam. Ku berjalan serta Ku berharap. Ku berharap siang dan malam. Ku berjalan serta Tuhan. 3 kali haleluya. 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 Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Kiranya kerohanian kita bukan lagi sebagai kerohanian seorang anak-anak yang dapat disesatkan dengan ajaran-ajaran palsu saat ini. Tapi kiranya kita kuat berpegang kepada kebenaran dalam firman Tuhan. Zaman sekarang berjagalah. Haleluya. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang berjagalah. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia yang bergelora. Dunia bergelora. Kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Kedengaran sini sana. Kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Kita mau kuat berpegang pada kebenaran firman Allah. Haleluya. Tiba saatnya kita akan menerima berkat firman Tuhan. Kembali saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama. Kiranya hidup kita sepadanan dengan firman Tuhan. Tetapi bukan karena kuat dan gagah kita, melainkan karena hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Haleluya. Kita angkat pujian Ku Rindu setiap waktu. Kaum wanita saja dulu nyanyikan lagu ini. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran.
Maria saat ini nyanyikan Ku Rindu Setiap Waktu. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Bersama-sama, Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Ku rindu setiap waktu bersama-sama. Haleluya. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan. Haleluya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Engkaulah Haleluya. Raja, Berdaulat atas hidupku. berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah. Engkaulah Tuhan, Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku. Haleluya. Atas hidupku, ku berserah penuh. Haleluya, haleluya. Ini yang menjadi doa kami kepada Engkau dan menjadi kerinduan kami kepadamu Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja yang berdaulat atas kehidupan kami. Engkau yang mengatur hidup kami. Engkau yang menuntun setiap ayunan langkah hidup kami ya Tuhan. Haleluya, di akhir zaman ini menjelang kedatangan Tuhan. Kami perlu firman-Mu, kami perlu Roh Kudus-Mu, kami perlu tuntunan-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, haleluya, saat ini ketika kami beribadah kepada Engkau, kami mau menerima firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu yang akan terus menguatkan kami, memampukan kami untuk kami berjalan di dalam dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat hadirat-Mu dalam puji-pujian kami. Apa yang sudah kami nyanyikan, yang sudah kami naikkan di hadapan Engkau, kiranya boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih. Hati kami siap untuk kami menerima kebenaran firman-Mu. Berbicara melalui hamba-Mu Tuhan. Dan nyatakan isi hati-Mu kepada kami semua saat ini. Kami mengucap syukur. Kami terima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita, Yesus Kristus, Kepala Gereja. Puji nama Tuhan, pagi ini kita akan dibekali dengan firman Tuhan. Kita akan menerima firman Tuhan sebagai kebenaran, dan firman Tuhan ia akan selalu memberikan kita kekuatan, meneguhkan iman, pengharapan kita. Dan dengan iman yang kita miliki itu, iman itu akan membawa kepada kesempurnaan. Puji nama Tuhan, hari ini kita akan melihat dari firman Tuhan yang mengangkat tema, dari buahnya kita mengenal pohonnya. Jadi hari ini tema yang akan kita lihat yaitu dari buahnya kita mengenal pohonnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang ada di rumah atau dimanapun berada, mari kita buka di dalam Matius pasal yang ke-7, ayat 15 sampai 23. Matius pasal 7, ayat 15 sampai 23, saya akan bacakan firman Tuhan berbunyi demikian. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang baik, yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Penyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Puji Tuhan. Ada beberapa ayat yang kita sudah baca hari ini. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan kemudahan dengan tema hal pengajaran yang sesat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang ada di rumah, yang menyaksikan program ini, dalam pelayanan Tuhan Yesus, pernah Tuhan Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang percaya mengenai bahaya akan ajaran-ajaran yang sesat. Dan salah satu oknum yang dimaksud oleh Tuhan Yesus di sini adalah nabi-nabi palsu. Kita tahu bahwa nabi-nabi palsu ini merupakan bagian daripada apa yang sudah sering kita dengar tentang satu kerajaan yang akan muncul di kemudian hari, yaitu Antikris.
dan nabi-nabi palsu merupakan bagian daripada pemerintahan dari kerajaan antikris. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus mengungkapkan supaya orang-orang yang percaya, anak-anak Tuhan, waspada terhadap nabi-nabi palsu. Mereka ini akan datang di tengah-tengah umat Tuhan dengan menyamar seperti domba. Mereka menyamar seperti domba kelihatan. Tetapi sesungguhnya, kata firman Tuhan, mereka adalah serigala yang buas. Ini yang menjadi peringatan kepada orang-orang yang percaya supaya kita waspada terhadap oknum yang disebut oleh firman Tuhan nabi-nabi palsu yang datang seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka ini adalah serigala yang buas. Serigala yang siap untuk menghancurkan kehidupan orang-orang yang percaya. Kalau kita melihat ayat-ayat selanjutnya, dari ayat 16 sampai ayat yang ke-20, Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan. Perumpamaan yang dipakai di sini yaitu pohon dan buahnya. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan mengenai pohon dan buahnya di sini. Dikatakan bahwa kalau pohon yang baik, dia juga akan menghasilkan buah yang baik. Tetapi pohon yang tidak baik, pohon itu juga akan menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi pohon yang baik, kita akan lihat daripada buahnya. Pohon yang tidak baik akan muncul, akan kelihatan dari buahnya juga. Di dalam Injil Lukas, pasalnya yang ke-6, Lukas pasal 6 ayatnya yang ke-43 sampai 45. Perikopnya di situ, pohon dan buahnya. Lukas 6 ayat 43 sampai 45. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Jadi di sini Tuhan Yesus memberikan kembali penegasan mengenai pohon dan buahnya. Kalau pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik juga. Dan ada hal juga di sini yang perlu kita lihat yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Jadi, orang yang baik, dia akan mengeluarkan sesuatu yang baik yang keluar dari hatinya. Ini salah satu hal yang perlu kita perhatikan. Jadi orang yang baik, dia akan mengeluarkan sesuatu yang baik dari hatinya. Karena apa yang keluar dari mulut itu datangnya dari hati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, perumpamaan tentang pohon dan buahnya, dapat kita lihat bahwa pohon yang baik akan mengeluarkan buah yang baik. Apa yang baik di hati manusia akan keluar lewat ucapan mulutnya. Tetapi apa juga yang jahat dari manusia, dari pohon yang tidak baik itu, akan keluar juga dari mulutnya. Kemudian, di ayatnya yang ke-23,
21 sampai 23. Nah, ini merupakan bagian daripada akibat pohon yang baik atau pohon yang tidak baik, kemudian dia mengeluarkan buahnya. Bagaimana sepak terjang mereka mengenai nabi-nabi palsu di sini. Di ayatnya yang ke-21 sampai ayat yang ke-23, kata firman Tuhan, bahwa di akhir zaman, banyak orang yang akan datang kepada Tuhan. Banyak orang yang berseru kepada Tuhan. Mereka katakan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Dan bukankah kami juga mengadakan mujizat demi namamu? Kalau kita melihat dari ayat ini, kelihatannya baik. Mengadakan mujizat demi nama Tuhan, mengusir setan memakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Tuhan. Apakah ini baik atau tidak? Sepertinya kelihatan baik. Sepertinya kalau dilihat bahwa kita mungkin akan berkata ini dari pohon yang baik. Tetapi tunggu dulu. Apakah memang dia bernubuat pakai nama Tuhan, mengusir setan, memakai nama Yesus, dan mengadakan mujizat juga dengan memakai nama Tuhan Yesus? Apakah itu memang sumbernya dari yang baik? Memang datangnya daripada Tuhan sebagai sumber daripada mujizat-mujizat itu? Nah, kita akan melihat perbandingan di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-19. Apakah orang-orang yang menyebut mengadakan mujizat, mereka datang kepada Tuhan seolah-olah menggugat Tuhan? Bukankah kami bernubuat demi namamu? Nah, kita akan melihat perbandingan Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-19. Ayat 13 sampai 15. Kisah Para Rasul 19 ayat yang ke-13 sampai 15. Perikopnya anak-anak Skewa. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru katanya, Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal, dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu? Ini adalah orang-orang tukang jampi. Kita sudah tahu seperti apa orang-orang tukang jampi. Orang-orang yang suka membaca mantra. Mereka berkeliling. Kemudian, mereka bertemu dengan orang yang dirasuk oleh roh jahat. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka memakai nama Tuhan Yesus. Apa yang terjadi? Roh jahat itu berkata, Yesus aku kenal. Paulus aku tahu. Jadi roh jahat kenal tentang Tuhan Yesus. Di sini kita bisa melihat bahwa tukang jampi, dia memakai nama Tuhan Yesus untuk menyumpai orang yang kerasukan roh jahat. Kemudian, di dalam Injil Markus, pasalnya yang ke-13, ini adalah orang-orang yang memakai nama Tuhan. Markus 13, ayat 5 dan 6.
Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku, dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang." Perhatikan ayat-ayat ini. Yesus katakan bahwa mereka harus waspada dengan orang-orang yang akan datang sebagai penyesat. Orang-orang penyesat ini dikatakan oleh firman Tuhan, dikatakan oleh Yesus, mereka datang dengan memakai nama Yesus Kristus sendiri. Sampai mereka berkata bahwa akulah dia, akulah Mesias. Dan mereka di sini, orang-orang yang datang dengan memakai nama Tuhan, bertujuan untuk menyesatkan orang-orang yang percaya. Dari ayat-ayat yang kita sudah baca di sini, bahwa orang-orang yang dikatakan oleh Matius pasalnya yang ke-7, mereka datang kepada Tuhan. Tuhan, seolah-olah mereka mengklaim diri. Mereka menggugat. Mereka katakan, "Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu? Mengusir setan demi namamu? Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu?" Tapi Tuhan bilang, "Aku tidak kenal kamu." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang ini, siapa sesungguhnya orang-orang di sini? Orang-orang yang datang dengan memakai nama Tuhan, mereka bernubuat dengan nama Tuhan Yesus. Mengusir setan dengan nama Tuhan Yesus. Mengadakan mujizat-mujizat dengan nama Tuhan Yesus juga. Siapa sih orang-orang ini? Jawabannya ada di ayat yang ke-15. Kita kembali mundur di ayat yang ke-15. Tuhan Yesus berkata, "Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba." Jadi orang-orang yang datang dengan memakai nama Tuhan, bernubuat, mengusir setan, dan mengadakan mujizat dengan nama Tuhan Yesus, sesungguhnya mereka ini adalah orang-orang yang dimaksudkan di ayat yang ke-15 adalah nabi-nabi palsu. Jadi, di ayatnya yang ke-22 itu, orang-orang yang berseru kepada Tuhan, orang-orang yang datang kepada Tuhan, mengklaim, "Kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu." Ini tidak berhubungan dengan anak-anak Tuhan yang setia. Sama sekali tidak berhubungan dengan orang-orang yang percaya, dengan anak-anak Tuhan yang selalu setia kepada Tuhan. Hatinya melekat dengan Tuhan. Tidak ada hubungannya dengan mereka. Tetapi yang dimaksudkan di ayatnya yang ke-22-23 ini adalah nabi-nabi palsu. Sehingga Tuhan Yesus berkata, "Aku tidak mengenal kalian. Aku tidak mengenal kamu." Mereka ditolak oleh Tuhan. Tuhan katakan Tuhan tidak kenal mereka. Itulah oknum daripada nabi-nabi palsu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jadi kita harus waspada. Sudah diingatkan oleh firman Tuhan mengenai bahayanya ajaran-ajaran daripada nabi-nabi palsu. Di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-24, Tuhan Yesus berkata, Matius 24 ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata, "Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang." Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Ingat, nabi palsu ini akan muncul. Kata firman Tuhan, nabi-nabi palsu ini akan menyesatkan banyak orang.
yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan kita orang-orang yang percaya, yang setia kepada Tuhan Yesus Kristus? Bagaimana? Apakah kita akan tersesat? Apakah kita akan kebal terhadap dengan ajaran-ajaran daripada nabi-nabi palsu ini? Nah, di dalam Markus pasalnya yang ke-13, kita kembali kepada Injil Markus pasal yang ke-13, ayat 5 dan 6. Markus 13 ayat 5 dan 6. Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Di ayatnya yang ke-22 dan 23, dari Injil Markus pasal yang ke-13 ini berkata begini, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Hati-hatilah kamu. Aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya ini kepada kamu. Jadi, Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan bahwa nabi-nabi palsu akan muncul dan akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Ingat, nabi-nabi palsu akan muncul dengan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan tujuan sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi kita orang-orang yang percaya, orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang yang setia kepada firman Tuhan, kita harus waspada. Firman Tuhan sudah katakan, hati-hatilah kamu. Kata Yesus, hati-hatilah kamu. Aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya ini kepada kamu. Harus berhati-hati. Karena pekerjaan daripada nabi-nabi palsu itu akan disertai dengan tanda-tanda, mujizat-mujizat, dengan tujuan sekiranya mungkin mereka bisa menyesatkan orang yang percaya juga. Sebelum hal itu terjadi, kita harus berhati-hati, kita harus waspada. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ada ayat juga yang mengingatkan kepada kita. Kita harus terus waspada, mawas diri. Di dalam 2 Tesalonika pasalnya yang kedua. 2 Tesalonika pasal 2, ayatnya yang ke-9, berkata begini. 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-9 berkata begini. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis, dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda, dan mujizat-mujizat palsu. Perhatikan di sini ayat ini, kedatangan si pendurhaka ini, pendurhaka di sini menunjuk kepada pemerintahan antikris. Itu adalah pekerjaan iblis, kata firman Tuhan. Dan disertai dengan rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda, dan mujizat-mujizat palsu. Sebagaimana nabi-nabi palsu, mereka juga mengadakan tanda-tanda heran, mengadakan mujizat-mujizat, mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib. Tetapi kata firman Tuhan, perbuatan-perbuatan itu adalah perbuatan-perbuatan palsu. Perbuatan ajaib, tanda-tanda, dan mujizat-mujizat palsu. Kita harus membedakan mana yang dari Tuhan dan mana yang bukan dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam 1 Yohanes, masih ada beberapa ayat yang akan kita lihat untuk menerangkan kepada kita bahaya daripada pengajaran sesat. Yohanes pasal 1 Yohanes 4, ayat 1-3. Kita harus membedakan mana yang dari Tuhan
dan mana yang bukan dari Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 1-3 berkata begini. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Perhatikan, kita harus membedakan mana yang dari Tuhan dan mana yang daripada antikristus. Kata firman Tuhan, setiap roh yang mengaku Yesus itu adalah Allah yang jadi manusia, itu berasal dari Tuhan. Itu adalah roh kebenaran. Tetapi roh yang tidak mengaku Yesus itu sebagai Allah yang jadi manusia, itu adalah roh antikristus. Jadi orang yang tidak mengaku Yesus adalah Tuhan, berasal daripada roh antikristus. Tetapi sebagai orang-orang yang percaya, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia adalah Allah yang turun menjadi manusia. Itulah pengakuan kita. Dia jadi manusia sebagai Allah. Dan dia menyelamatkan kita. Jadi orang-orang yang tidak mengakui bahwa Yesus adalah Allah yang jadi manusia, itu berasal daripada roh antikristus. Kita harus waspada dengan roh-roh yang bukan daripada Tuhan. Puji nama Tuhan. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat 18 sampai 19. 1 Yohanes pasal 2, ayatnya yang ke-18 sampai 19. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ini juga hal-hal yang membedakan mengenai orang-orang yang akan menjadi pengikut antikristus dengan kita orang-orang yang percaya, orang-orang yang setia kepada Tuhan. Kata firman Tuhan, mereka itu berasal dari kita. Tetapi ingat, mereka tidak sungguh-sungguh bersama dengan kita. Mereka hanya berpura-pura, mereka hanya sebentar saja. Tetapi mereka akan menyimpang daripada firman Tuhan. Mereka tidak akan lagi setia mengikut Tuhan. Tetapi mereka akan menjadi orang-orang yang akan mengikuti roh-roh penyesat itu. Tapi kita sebagai anak Tuhan, peliharalah terus iman di dalam kita yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Pengajaran yang murni di dalam firman Tuhan, kita tetap pelihara. Dan kita tetap jaga. Kita tetap setia, tetap waspada. Nah, menjadi bagian penutup daripada firman Tuhan di siang ini. Kita kembali kepada Matius pasalnya yang ke-7. Ayat yang ke-15. Waspadalah. Itu kata Tuhan Yesus. Kita harus waspada dengan ajaran-ajaran yang menyimpang daripada firman Tuhan. Kemudian, yang harus kita perhatikan juga, 1 Yohanes pasal yang kedua, sebagai anak Tuhan, tadi saya sudah katakan merupakan bagian penutup dari firman Tuhan siang ini, pagi ini. Yang pertama, kita harus waspada. Yang kedua, poin yang berikut, 1 Yohanes pasal 2, ayatnya yang ke-20, berkata begini, tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Yang kedua di sini, pengurapan itu biarlah tetap tinggal di dalam kita. Pengurapan yang kita miliki, kata firman Tuhan, tidak perlu lagi kita diajar oleh nabi-nabi palsu itu.
oleh guru-guru palsu itu. Tidak perlu. Kita sudah memperoleh pengurapan yang daripada Tuhan, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah roh yang mengajarkan kita juga. Puji nama Tuhan. Ayat yang terakhir, 1 Yohanes pasal 2, ayatnya yang ke-26 dan 27 berkata begini. Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu, tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Yang ketiga di sini, tetap tinggal di dalam Yesus Kristus. Kita harus waspada dan ingat, kita sudah memperoleh pengurapan daripada Tuhan, tetap pegang itu. Dan yang ketiga, sebagai penutup, tetap tinggal di dalam Yesus Kristus. Karena kita sudah memperoleh pengurapan daripada Tuhan, kita tidak perlu lagi diajarkan oleh guru-guru palsu, oleh nabi-nabi palsu. Karena kita sudah memperoleh pengurapan daripada Yesus Kristus. Dan kata firman Tuhan, kamu tetap tinggal di dalam Dia, yaitu tetap tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Di pagi ini, Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah menerima firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita untuk selalu waspada terhadap ajaran-ajaran yang bukan daripada Tuhan. Itu sebabnya, biarlah kita tetap tinggal di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Bekerjalah dalamku, lebih dalamku. Doaku kehadiratmu, bekerjalah dalamku, bekerjalah dalamku, lebih dalam dalamku. Doaku kehadiratmu, bekerjalah dalamku, bekerjalah dalamku. Bekerjalah terus ya Tuhan di dalam kami. Lebih dalam lagi ya Tuhan, supaya kami semakin memahami kehendak-Mu. Kami semakin mengerti firman-Mu ya Tuhan. Bekerjalah terus di dalam kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Bekerjalah dalamku, Amin Tuhan. lebih dalam dalamku. Doaku kehadiratmu, bekerjalah dalamku,
bekerjalah terus di dalam kami, Tuhan. Lebih dalam lagi ya Tuhan, untuk kami lebih memahami, lebih mengenal akan pribadi Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, lebih mengenal Tuhan. Dan kami rindu lebih melekat erat dengan Tuhan. Haleluya. Pengurapan-Mu Tuhan tetap tinggal di dalam kami. Urapan yang dari Tuhan akan senantiasa mengajarkan kami tentang kebenaran itu, akan menginsyafkan dunia akan dosa. Roh Kudus itu akan menginsyafkan dunia ini tentang penghakiman. Tuhan, biarlah Roh Kudus tetap tinggal di dalam hidup kami ini, mengajarkan jalan-jalan Tuhan kepada kami. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Tuhan. Bekerjalah dalamku, lebih dalamku. Doaku kehadirat-Mu, bekerjalah dalamku, bekerjalah dalamku. Amin Tuhan. Lebih dalamku. Doaku kehadirat-Mu, bekerjalah dalamku, bekerjalah dalamku, lebih dalamku. Doaku
Kami mau seperti Engkau ya Yesus. Kami rindu selalu ya Tuhan melekat erat dengan Tuhan. Kami selalu rindu akan firman-Mu yang selalu mengajarkan kami tentang kebenaran dan kehidupan. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu, buat kebenaran-Mu di pagi ini. Mengingatkan kepada kami supaya kami selalu waspada terhadap ajaran-ajaran yang sesat, ajaran-ajaran yang bukan dari Tuhan. Ini kami adalah milik-Mu ya Tuhan. Kami adalah anak-anak ketebusan-Nya Tuhan. Kami mau tetap setia kepada Tuhan. Kami sudah memperoleh pengurapan dari tempat yang maha tinggi. Dan kami mau tetap tinggal di dalam Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, untuk hidup sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan, yang diajarkan. Supaya kami ya Tuhan tidak terombang-ambing dengan ajaran-ajaran di zaman sekarang, ajaran-ajaran yang sesat ya Tuhan. Ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Tolong kami ya Tuhan, biar kami mampu membedakan mana roh yang dari Tuhan dan mana yang tidak dari Tuhan. Pakailah hidup kami ini ya Tuhan, menjadi alat-alat ketebusannya Tuhan. Menjadi alat-alatnya Tuhan, yang memuliakan Tuhan, berkenan di hati Tuhan. Berkatilah jemaat Tuhan, biarlah iman mereka tetap teguh di dalam Tuhan. Mereka tetap kuat, mereka akan menghasilkan buah. Kami semua ya Tuhan, berasal dari pohon yang benar. Kami akan menghasilkan buah yang benar juga, karena kami melekat erat dengan Tuhan. Tuhan sebagai pohon yang benar, kami ini adalah carang-carangnya Tuhan. Kami akan menghasilkan buah-buah yang benar, sesuai dengan kehendak-Mu. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Bawalah kami, bawalah jemaat Tuhan, untuk semakin mengenal pribadi Tuhan. Terpuji nama-Mu, bagi Tuhan segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Berkatilah jemaat Tuhan yang ada di rumah, dimanapun berada, yang sudah mengikuti tayangan ini. Semakin dibekali oleh firman-Mu, semakin dikuatkan, dan semakin diperlengkapi oleh firman dan pengurapan dari tempat yang maha tinggi. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, sekarang sampai selamanya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat rahmat daripada Allah Bapa, kasih karunia, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, sukacita, penghiburan, penyertaan oleh Roh Kudus bersama dengan kita. Hari ini, besok, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita sudah terima berkat Tuhan dan menutup ibadah di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.